wabarakatuh. Di sini Salam. kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab security. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Arianta, NPM 186. Nama saya Novel Nadif, NPM 56. Nama saya Gedian Zami, NPM 147. Nama saya Muhammad Reza, NPM 166. Di sini saya akan menjelaskan subbab security problem. Security problem atau masalah keamanan dapat didefinisikan masalah keamanan pada komputer. Itu ada 3 kelompok keamanan. Ada keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Keamanan eksternal sendiri itu berkaitan dengan fasilitas komputer dari penyusun. Nah, keamanan interface berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program, dan contohnya itu seperti penggunaan password hanya orang yang membuatnya sendiri yang tahu. Terus keamanan internal berkaitan dengan keamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras. Selanjutnya ada gangguan keamanan komputer. Gangguan keamanan komputer itu ada 4. Pertama, meningkatnya serangan yang berasal dari file yang berada di suatu jaringan. Kedua, meningkatnya serangan malware melalui jaringan. Yang ketiga, antivirus palsu. Dan yang terakhir, serangan terhadap Google Wave. Nah, mengapa keamanan komputer dibutuhkan? Karena keamanan komputer diperlukan untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Ini ada ancaman keamanan komputer, yaitu ada virus, email virus, internet worms, spam, Trojan horse, spyware, dan serangan brute force. Nah, untuk melindungi sistem keamanan harus mengambil tindakan keamanan pada 4 tingkat, yaitu ada fisik. Nah, fisik itu tindakan yang berupa secara fisik yang bersenjata atau diam-diam menyusup ke dalam akses yang diamankan. Yang kedua, manusia. Bangunan resmi, namun mungkin didorong untuk membiarkan orang lain menggunakan akses mereka. Seperti manipulasi psikologi, salah satu jenis serangannya itu membuat phishing atau web palsu. Akhirnya ada network, yaitu banyak data komputer dalam sistem modern dilakukan melalui pribadi, list line, lalu bersama seperti internet dan koneksi nirkabel. Dan yang terakhir ada sistem operasi. Sistem harus melindungi dirinya sendiri dari ketidaksengajaan atau pelanggaran keamanan yang disengaja. Terus sebab yang kedua adalah program threats. Program threats dapat didefinisikan adalah ancaman program yang dapat merusak sistem operasi dalam komputer, perangkat lunak maupun perangkat keras hardware. Macam-macam ancamannya ya, itu ada bakteria, logic bomb, trapdoor, dan Trojan horse. Nah, pengertian bakteria adalah program yang mengabsorpsi sumber daya dari sistem dan mereplika dirinya sendiri. Terus logic bomb adalah kode yang tidak diinginkan dimasukkan ke dalam program perangkat lunak yang dipicu hanya setelah peristiwa terjadi. Nah, terus trapdoor adalah titik masuk yang tak terdokumentasi atau rahasia pada sebuah program untuk memberikan akses tanpa metode autentifikasi normal. Dan terakhir, Trojan horse adalah Trojan horse merupakan sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Nah, di sini ada serangan pengamanan umum, yaitu ada permintaan page memory, mencoba sistem shell, mencoba memodifikasi struktur sistem operasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada macam-macam ancaman program. Ada interupsi, intersepsi, modifikasi, sama fabrikasi. Selanjutnya, sistem
network threats atau sistem dan ancaman sistem dan jaringan. Definisinya adalah ancaman sistem dan jaringan melibatkan penyalahgunaan layanan dan koneksi jaringan. Terkadang penyerangan sistem dan jaringan digunakan untuk menjalankan serangan ke sebuah program. Ancaman sistem dan jaringan menciptakan situasi di mana dan file dari pengguna akan disalahgunakan. Ada 3 contoh ancaman sistem dan jaringan. Yang pertama ada worm, yang kedua ada pemindaian port, dan yang ketiga ada serangan denial of service. Worm adalah proses mekanisme untuk merusak kinerja performa. Pada jaringan komputer, worm bisa memproduksi dirinya sendiri di antara sistem dan dapat mematikan sebuah jaringan. Worm terdiri dari 2 program. Yang pertama program grappling hook dan program utama. Untuk grappling hook terdiri dari 99 baris kode C dan dijalankan di setiap mesin yang akan diakses. Untuk program utama melanjutkan untuk mencari mesin lain yang bisa dihubungkan dengan sistem yang terinfeksi. Pemindaian port. Pemindaian port bukanlah sebuah serangan, tapi ditujukan untuk para cracker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk diserang. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah kerentanan atau bug di SendMail, cracker dapat meluncurkan port smear untuk mencoba menyambungkannya kembali. Jika berhasil tersambung, cracker dapat mencoba berkomunikasi atau menghubungi layanan, apakah itu dari SendMail. Jika demikian, apakah versi dari SendMail itu memiliki denial of service. Kebanyakan denial of service melibatkan sistem yang tidak ditembus oleh penyerang. Serangan denial of service biasanya berbasis jaringan yang terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, serangan yang menggunakan banyak sumber daya dari fasilitas. Yang kedua, serangan yang melibatkan gangguan jaringan fasilitas. Yang selanjutnya adalah kriptografi. Kriptografi adalah ilmu untuk mengenkripsi dan mendekripsi data yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi sensitif atau mengirimkannya melalui jaringan yang tidak aman, sehingga hanya dapat dibaca oleh penerima yang dituju. Data yang dapat dibaca dan dipahami tanpa adanya pengukuran khusus disebut dengan plain text. Sedangkan metode penyamaran teks biasa untuk menyembunyikan substansinya disebut dengan enkripsi. Teks biasa terenkripsi dikenal sebagai teks sandi dan proses mengembalikan data terenkripsi kembali ke teks biasa dikenal sebagai deskripsi. Ilmu menganalisis dan memutus komunikasi yang aman dikenal sebagai pembacaan sandi. Orang-orang yang melakukan hal yang sama juga dikenal sebagai penyerang. Kriptografi dapat menjadi kuat atau lemah dan kekuatannya diukur dengan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan teks biasa yang sebenarnya. Ada beberapa teknik kriptografi yang tersedia di mana bahkan 1 miliar komputer melakukan 1 miliar pemeriksaan per detik. Tidak mungkin untuk menguraikan teks karena daya komputasi meningkat dari hari ke hari. Seseorang harus membuat algoritma enkripsi sangat kuat untuk melindungi data dan informasi penting dari para penyerang. Bagaimana enkripsi bekerja? Algoritma kriptografi bekerja dalam kombinasi dengan sebuah kunci. Bisa berupa kata, angka, atau frase. Untuk mengenkripsi teks biasa dan teks biasa yang sama mengenkripsi ke teks sandi yang berbeda dengan kunci yang berbeda. Oleh karena itu, data terenkripsi sepenuhnya bergantung pada beberapa parameter seperti kekuatan algoritma kriptografi dan kerahasiaan kunci. Teknik kriptografi, enkripsi simetrik. Kriptografi konvensional juga dikenal sebagai enkripsi konvensional adalah
teknik di mana hanya satu kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Misalnya DES, algoritma triple DES, Mars oleh IBM, RC2, RC4, RC5, RC6. Enkripsi asimetris ini adalah kriptografi kunci publik yang menggunakan sepasang kunci untuk enkripsi. Kunci publik untuk mengenkripsi data dan kunci privat untuk deskripsi. Kunci publik dipublikasikan kepada orang-orang yang dengan tetap menjaga kerahasiaan kunci privat, misalnya RSA, Digital Signature Algorithm atau disebut dengan DSA. Al-Gamal hashing adalah enkripsi one way yang menghasilkan keluaran acak yang tidak dapat dibalik atau setidaknya tidak dapat dengan mudah dibalik. Misalnya algoritma MD5 ini digunakan untuk membuat sertifikat digital, tanda tangan digital, penyimpanan kata sandi, dan verifikasi komunikasi dan lain-lain. Selanjutnya ada user authentication. Definisinya adalah user authentication adalah verifikasi antara manusia dengan sistem untuk mengonfirmasi keaslian dari sang pengguna. Secara umum biasa dikenal dengan autentikasi mesin yang melibatkan proses otomatis tanpa menginput data dari si pengguna. Ada 3 faktor utama autentikasi. Yang pertama pengetahuan, meliputi nama pengguna, kata sandi, dan nomor PIN. Yang kedua kepemilikan, meliputi token, kartu ID, dan SIM card. Yang ketiga pewarisan, meliputi scan retina, scan sidik jari, pengenalan suara, dan juga pengenalan wajah. Selanjutnya firewall untuk melindungi sistem dan jaringan. Firewall adalah komputer, peralatan, atau router yang berada di antara yang terpercaya dan yang tidak. Firewall jaringan membatasi akses jaringan antara dua domain keamanan dan memantau dan mencatat semua koneksi. Itu juga dapat membatasi koneksi berdasarkan sumber atau alamat tujuan, sumber atau port tujuan, atau arah koneksi. Misalnya server web menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dengan browser web. Oleh karena itu, firewall hanya mengizinkan HTTP untuk melewati dari semua host di luar firewall ke server web di dalam firewall. Faktanya, firewall jaringan dapat memisahkan jaringan menjadi beberapa domain. Implementasi yang umum menjadikan internet sebagai domain tidak terpercaya, jaringan semi-trusted, dan semi-aman yang disebut zona demilitarisasi atau disingkat dengan DMZ. Sebagai domain lain dan komputer perusahaan sebagai domain ketiga, koneksi diperbolehkan dari internet ke komputer DMZ dan dari komputer perusahaan ke internet, tetapi tidak diperbolehkan dari internet atau komputer DMZ ke komputer perusahaan. Secara opsional, komunikasi terkontrol dapat diizinkan antara DMZ dan satu komputer perusahaan atau lebih. Misalnya, server web di DMZ mungkin perlu menanyakan server basis data di jaringan perusahaan. Keamanan sistem pada komputer meliputi keamanan komputer, keamanan fisik, keamanan logis, dan ancaman. Klasifikasinya adalah kerahasiaan, melindungi dari pengungkapan data yang tidak sah dan memastikan keaslian data. Selanjutnya integritas, mencegah modifikasi data yang tidak sah. Tersediaan atau kebutuhan, mencegah penundaan atau penolakan pada data. Masalah yang dihadapi, seperti akuntabilitas, keamanan aktivitas pada sistem dapat dilacak individu yang tidak bertanggung jawab. Tersediaan, yaitu sumber daya sistem dilindungi dari gangguan untuk pengguna resmi pada saat dan format yang diperlukan. Kontrol akses, akses ke sumber yang sistem dibatasi oleh individu atau proses yang berwenang. Hal yang harus diperhatikan dalam keamanan,
kerahasiaan, identifikasi dan autentikasi, serta integritas. Lanjut. Pengelola risiko, countermeasure, ialah prosedur guna mengenali, mendeteksi, serta menghilangkan ancaman yang ada. Eavesdropper ialah orang atau perangkat yang dapat menyalin program transmisi internet. Cracker atau hacker, individu yang dengan sengaja memanipulasi program untuk mendapat akses yang tidak sah ke komputer serta jaringan. Keamanan Windows versus antivirus pertahanan Microsoft. Keamanan Windows adalah aplikasi yang memberikan pengalaman terpadu untuk melihat status dan mengelola fitur keamanan seperti antivirus, firewall, kinerja, dan fitur keamanan lainnya. Keamanan Windows mencakup 7 area perlindungan yang dapat Anda kelola dan pantau, seperti perlindungan virus dan ancaman, perlindungan akun, firewall, dan perlindungan jaringan, kontrol aplikasi dan browser, keamanan perangkat, kinerja dan kesehatan perangkat, serta opsi keluarga. Lanjut. Cara memindai komputer dari malware menggunakan Microsoft Defender antivirus. Untuk memulai pemindaian virus dengan Microsoft Defender, gunakan langkah sebagai berikut. Bisa Anda baca sendiri. Lanjut. Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkahnya, notifikasi akan berfungsi sesuai dengan konfigurasi Anda. Di halaman pengaturan untuk keamanan Windows, Anda akan melihat bagian penyediaan keamanan yang memungkinkan Anda mengakses halaman lain tempat Anda dapat melihat daftar penyedia keamanan lain, seperti perlindungan web, firewall, dan antivirus. Meskipun Anda tidak dapat menyesuaikan pengaturan apapun, Anda dapat menggunakan halaman ini untuk membuka aplikasi keamanan dan menyesuaikan pengaturannya. Ya, kesimpulannya adalah meskipun Anda selalu dapat menggunakan alat keamanan pihak ketiga dari perusahaan populer seperti Norton, AVG, Avast, Bitdefender, dan lainnya, Windows Security tetap menawarkan seperangkat alat keamanan yang kuat dan antarmuka yang mudah digunakan, yang dapat bersaing secara berdampingan dengan solusi lain. Yang terbaik dari semua ini gratis dan berfungsi bersama produk keamanan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.